Balik lagi di channel File Film. Di video kali ini kita akan ngebahas lagi alur cerita film lagi dengan genre thriller, misteri, dan juga action. Ini seru banget buat kalian tonton teman-teman karena alurnya pasti kalian suka. Karena ini channel baru dan kalian tuh belum berlangganan, kalian wajib langganan dulu, subscribe channel ini, like video ini, dan share juga ya teman-teman. Dan semoga nanti kalian bisa suka dengan alur ceritanya. Nah, seperti apa sih keseruannya? Yuk kita langsung tonton saja alur cerita filmnya. Film ini menceritakan tentang kriminal berlatar misi detektif memburu pembunuh berantai. Dan misi tersebut melibatkan dua karakter utama bernama Do Chul dan Sun Ho. Mereka berasal dari dua generasi berbeda yang bekerja sama menghentikan aksi pembunuhan berantai tersebut. Namun menariknya, di tengah pengejaran pelaku, Do Chul menemukan kejanggalan bukti pembunuhan yang mengarah kepada Sun Ho. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dan inilah 너네 특수폭행인데 어떻게 하려고 그러니? film ini diawali dengan rekan Do Chul bernama Miss Bong menyamar menjadi wanita sosialita yang mengunjungi tempat perjudian di kota. Dan terlihat di baju Miss Bong ditempel kamera tersembunyi untuk melihat situasi di dalam tempat tersebut. Di sisi lain, ada Do Chul dan rekan lainnya memantau layar kamera yang terhubung dengan kamera yang dibawa Miss Bong. Setelah itu, Miss Bong terlihat asik bermain hingga dirinya mendapat keberuntungan memenangkan permainan tersebut. Di sisi lain, ada Dok Chil bandar di tempat itu yang sedang mengawasi Miss Bong yang selalu menang permainan. Lalu Dok Chil meminta Miss Bong dibawa ke lantai atas bertemu dengan wanita-wanita yang setara dengannya. Namun saat Miss Bong sudah di lantai atas, Dok Chil merasa curiga kepada Miss Bong karena merasa sebelumnya pernah bertemu. Tetapi di situ Miss Bong langsung mengelaknya. Namun Dok Chil tak tinggal diam saja, dirinya menemukan benda di baju Miss Bong dan dirinya sadar Miss Bong memantaunya. Kemudian Dok Chil langsung melempar kamera tersebut dan terlihat mencekik Miss Bong. Lalu meniup peluit seakan mengabarkan isyarat untuk semua orang kabur. Melihat Dok Chil sadar telah diawasi, para detektif pun bergegas menuju tempat tersebut untuk menangkap Dok Chil. Di situ terlihat Do Chul dan rekannya saling berkejar-kejaran memburu Dok Chil. Lalu tiba-tiba datanglah Miss Bong untuk menendang Dok Chil, namun Miss Bong terpleset hingga Miss Bong terjatuh. Melihat dirinya dikepung oleh para detektif, Dok Chil langsung menyeret kaki Miss Bong lalu memutarkan tubuh Miss Bong sebagai senjata melawan para detektif. Kemudian terlihat Miss Bong langsung lemas dan kesakitan. Lalu Dok Chil langsung menyandera seorang wanita agar para detektif tak mendekat. Tetapi di situ Do Chul mencoba bersandiwara seakan-akan menyerah menangkap Dok Chil. Tetapi tiba-tiba rekan Do Chul bernama Wang berteriak mengalihkan pandangan Dok Chil. Lalu dengan sigap Do Chul langsung menolong wanita yang disandera Dok Chil. Kemudian Wang langsung melempar jaketnya ke wajah Dok Chil, lalu mereka berhasil menangkap Dok Chil dan wanita tersebut yang merupakan rekan Dok Chil. Di sisi lain ada seorang pria yang disebut sebagai Haichi yang sedang menghukum seorang yang kebal hukum. Orang tersebut adalah seorang profesor bernama Jung Sik dan pada tahun 2021 ada murid seni bernama Somi telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jung Sik. Dan murid tersebut meninggal bunuh diri karena pihak sekolah dan polisi mengatakan kalau Jung Sik tak bersalah, bahkan Jung Sik juga sempat mendapat promosi jabatan. Dan terlihat raut wajah Jung Sik ketakutan akan dibunuh oleh Haichi. Keesokan harinya, berita tentang Haichi pun bermunculan. Haichi dikenal sebagai sebutan pahlawan yang mengedepankan keadilan. Mendengar berita tersebut, raut wajah Do Chul pun tampak kesal. Kemudian berita menginformasikan bahwa Sang Tai, korban pembunuhan Haichi pertama kali, Sang Tai didakwa melakukan penyiraman asam klorida ke wajah mantan pacarnya yang akan menikah dengan pria lain. Namun hakim memutuskan kalau Sang Tai tak bersalah. Dan karena hal itu, Haichi membunuh Sang Tai dengan asam klorida dan memukul seluruh tubuh Sang Tai. Kemudian korban kedua ada Sung, anak remaja yang membunuh neneknya secara brutal karena tak ingin mendengar ocehan neneknya.
Setelah itu terlihat Dochul sedang rapat dengan atasannya. Dochul mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. 법정 처벌이 제대로 이루어지지 않았는데요. Korban lain adalah Jung-sik yang meninggal sama dengan Somi, jatuh dari gedung. Lalu atasan Dochul mengatakan siapa Haichi. Kemudian rekan Dochul bernama Kapten Oh mengatakan Haichi sebutan pahlawan yang dikarang oleh reporter Park. Dan scene berpindah saat Dochul di rumah istri Dochul bernama Lee mengatakan bahwa anak mereka yaitu Wojin selalu mengurung diri di kamarnya. Dan saat Dochul mencoba mengetuk pintu kamar Wojin untuk mengajak berlari bersama, tetapi tetap saja tak ada jawaban dari Wojin. Kemudian Kapten Oh menelpon Dochul untuk menemuinya di situ. Kapten Oh memperlihatkan video seorang napi bernama Kwon. Di dalam berita, Kwon kedapatan mabok membunuh seorang wanita yang tengah hamil, dan karena itu Kwon hanya mendapat hukuman 3 tahun saja karena menurut pengadilan Kwon tidak ada niat untuk membunuh dan itu semua karena Kwon mabok. Lalu Kapten Oh mengatakan kepada Dochul bahwa kita semua ditugaskan untuk melindungi keselamatan Kwon karena publik menginginkan Haichi untuk mengeksekusi Kwon. Mendengar itu, Dochul pun awalnya keberatan. Namun apa boleh buat, dirinya sudah diutus oleh atasannya untuk melindungi Kwon. 신분을 먼저 밝혔어야지. 그때 형도 같이 있었으면서 뭔 이상한 Keesokan harinya saat hari pembebasan Kwon, banyak orang-orang berkumpul dan terlihat banyak influencer yang mendokumentasikan kebebasan Kwon. Dan di situ juga banyak orang yang membuat keributan, ada yang berteriak menyebut Kwon kotoran, dan ada juga yang melempar telur ke mobil ditumpangi Kwon. Setelah itu, saat Kwon turun dari mobilnya, ada seorang pria yang membawa pisau hendak menyerang Kwon. Namun aksi tersebut dihalau oleh seorang polisi bernama Sunho. Melihat itu, Dochul dan rekannya mengajak Sunho untuk makan bersama. Di situ salah satu dari mereka sadar bahwa Sunho adalah seorang polisi yang viral yang menangkap pengedar narkoboy dengan jurus kakinya. Mendengar itu, Dochul pun penasaran ingin melihat video Sunho tersebut. Lalu Dochul mengatakan kenapa Sunho tak sekalian membunuh pengedar itu. Kemudian Sunho pun mengatakan dirinya masih takut. 저 선배님이 조태우 잡으시는 거고 경찰 된 건데요. Tak lama kemudian, Dochul mendapat telepon dari polisi Seoul mengabarkan bahwa anaknya Wojin telah melapor ke konsultasi bunuh diri dan kini para polisi dan damkar sedang menuju ke rumah Dochul. Mendengar itu, Dochul dan yang lainnya terkejut, lalu mereka semua mendatangi rumah Dochul. Dan saat sampai rumah, Dochul langsung menendang pintu kamar Wojin. Kemudian Dochul langsung membuka selimut Wojin, namun ternyata Wojin sedang asik tiduran sambil memakai earphone. Melihat itu, Dochul langsung menjambak rambut Wojin, tetapi Lee meminta Dochul untuk melepaskannya dan malah Lee yang bergantian marah kepada Wojin karena telah membuat semua panik. Sementara saat semua keluar rumah, ada Sunho yang masih memperhatikan Wojin diam-diam, namun saat Dochul memandang Sunho, Sunho pun tersenyum langsung pergi. Keesokan harinya, Dochul dan Lee mendatangi sekolah Wojin. Di situ kepala sekolah mengatakan Wojin telah melaporkan masalahnya ke konsultasi bunuh diri. Menurutnya, Wojin telah mampu mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian kepala sekolah mempersilahkan Wojin untuk mencari sekolah baru. Mendengar itu, Dochul pun mengatakan kenapa korban harus pindah, yang seharusnya pindah sekolah adalah tersangka. Kemudian salah satu guru memperlihatkan catatan konsultasi Wojin berjuang dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Dan pandangan Dochul tentang kekerasan sekolah, yaitu anak laki-laki tumbuh melalui pertempuran. Mendengar itu, Dochul mengatakan dirinya adalah seorang polisi. Lalu tiba-tiba HP Dochul berdering. Kapten Oh meminta Dochul ke kantor. Dan saat di kantor, Dochul diperlihatkan video Profesor Jung-sik yang sedang disiksa oleh Haichi. Lalu Kapten Oh mengatakan video tersebut dikirim oleh 10 influencer, namun saat reporter Park yang mengunggahnya, video tersebut viral. 같은 상태로 만든 다음에 추락시킨 것 같지 않니? Lalu Kapten Oh menambahkan lagi, Haichi membunuh Profesor Jung-sik seolah-olah Profesor Jung-sik bunuh diri jatuh dari gedung. Kemudian Kapten Oh juga mengatakan lagi, mungkin video ini hadiah untuk para detektif termasuk Dochul karena telah menjaga keselamatan Kwon. Di sisi lain ada Wojin yang sedang melihat berita reporter Park.
Di situ reporter Park membuat opini tentang kepolisian yang melindungi para penjahat dan mempertanyakan siapa yang menerapkan keadilan untuk kita kalau polisi saja melindungi para penjahat. Dan terlihat Wojin memilih satu voting yang dibuat reporter Park. Dan scene berpindah saat Sunho direkrut masuk ke dalam tim Dochul. Lalu terlihat Sunho yang membawa Kwon ke asrama polisi. Setelah sampai terlihat Kwon protes dengan kamarnya. Mendengar itu Dochul langsung mengumpat Kwon dan mengatakan Kwon seorang pembunuh. Bahkan keluarga korban pun bunuh diri akibat tak mendapat keadilan. Dan Dochul mengatakan lagi bahwa dirinya tidak berpihak kepada Kwon. Lalu Kwon dengan santai dirinya akan melapor ke HAM nasional tentang kasus dan meminta Dochul sopan kepadanya. Mendengar ucapan Kwon, Dochul pun tersulut emosi lalu mencoba memukul Kwon, tetapi langsung dilerai oleh rekannya. Setelah itu Sunho mengantar Dochul pergi. Kemudian Dochul turun dan masuk ke toko kelontong. Lalu terlihat Sunho memvideokan toko tersebut sebelum dirinya pergi. Dan di dalam toko tersebut terdapat Lee dan seorang wanita bernama Min serta kedua anak Min. Di situ Lee menunjukkan video tentang reporter Park mengatakan bahwa Min membunuh suami tuanya dan mengambil uang asuransi 10 miliar won, lalu berselingkuh dengan pegawai asuransi. Kemudian Lee mengatakan bahwa yang diucapkan reporter Park tidak benar. Min tidak mendapat uang asuransi karena diam-diam suaminya sudah mengambilnya terlebih dahulu. Dan pegawai asuransi yang disebut bukanlah seorang pria melainkan seorang wanita. Mendengar itu, Dochul tampak kesal dengan ulah Park dan lebih mempercayai ucapan istrinya karena diketahui Park telah dipecat oleh perusahaannya dulu karena terbukti menerima suap. Keesokan harinya, Sunho melihat video Wojin dibully oleh teman-temannya. Saat ingin memperlihatkan kepada Dochul, tiba-tiba HP semua detektif di situ berbunyi dan betapa terkejutnya. Ternyata reporter Park melakukan siaran langsung untuk bertemu dengan Haichi. Melihat itu, raut wajah Sunho berubah seketika. Dan malam harinya, para tim Dochul langsung berburu Haichi di Namsan. Mereka pun terlihat berpencar. Di sisi lain ada Kwon yang sedang izin ke kamar mandi kepada petugas. Di dalam kamar mandi, dirinya menemukan sebuah kunci dan saat mencoba membuka gembok pintu belakang kamar mandi, ternyata terbuka dan Kwon pun langsung kabur. Dan cerita kembali kepada tim Dochul yang mencoba menangkap Haichi. Saat ada seorang pria yang dicurigai seperti Haichi ingin mendekat ke arah reporter Park, tiba-tiba para detektif mengejar orang itu. Namun saat orang yang diduga Haichi melihat Sunho, dirinya langsung kabur. Kemudian Sunho langsung mengejarnya dan disusul oleh yang lain. Di situ terlihat mereka berkejar-kejaran di kerumunan. Kemudian Sunho berhasil menangkap Haichi tersebut dan membuka maskernya. Tetapi Haichi itu malah kabur lagi dan Sunho dengan gigih mengejarnya. Kemudian saat menuruni tangga, Sunho dan Haichi pun terjatuh. Namun terlihat Sunho berkali-kali membanting tubuh dan kepala Haichi dengan sengaja. Setelah itu Dochul pun baru sampai. Kemudian Sunho pun berteriak mengatakan berhasil menangkapnya. Dan saat Dochul membalikkan tubuh Haichi, dirinya terkejut muka Haichi babak belur. Melihat itu semua orang pun panik. Dan scene berpindah saat para detektif membawa Haichi ke rumah sakit. Kemudian rekan Dochul mengatakan bahwa tim kita akan mendapat masalah apabila sengaja memukuli Haichi. Mendengar itu Dochul mengatakan kalau orang tersebut bukan Haichi, melainkan orang sewaan reporter Park karena dengan acara tersebut Park bisa mendapatkan uang banyak. Dan scene berpindah saat tim Dochul mendapat kabar bahwa Kwon tewas. Lalu orang-orang yang di TKP pun merasa senang atas meninggalnya Kwon. Dan di situ Dochul mengatakan meninggalnya Kwon sama persis dengan korban yang dibunuh Kwon. Setelah itu ada reporter Park yang sedang membuat berita tentang video Sunho memukuli orang yang diduga Haichi. Di situ reporter Park mencoba menggiring opini publik dan mengatakan kalau kepolisian mencoba menutupi kasus tersebut. Lalu tiba-tiba Wang dan Dochul datang ke kantor Park dan mengatakan Park bisa dituntut karena telah menipu publik tentang Haichi palsu.
Awalnya Park tak mengakuinya, tetapi setelah Do Chul mengatakan mempunyai bukti, Park pun hanya diam. Dan scene berpindah saat Woo Jin sedang dipukuli oleh teman-temannya. Tiba-tiba datanglah Sun Ho, lalu Sun Ho langsung memukuli teman-teman Woo Jin. Kemudian terlihat Woo Jin dan Sun Ho saling tatap. Dan cerita berlanjut saat Miss Bong mengatakan kepada Do Chul bahwa Lee ingin berbicara kepada Do Chul. Kemudian Do Chul mengambil HP-nya yang ketinggalan di mobil. Lalu Lee menelpon dan mengatakan tiba-tiba teman sekolah Woo Jin yang memukuli Woo Jin meminta maaf kepada Lee. Mendengar itu Do Chul pun terkejut. Di sisi lain terlihat dari balik mobil Sun Ho mendengar percakapan Lee dan Do Chul. Dan sepertinya Sun Ho telah meretas HP Do Chul. Malam harinya, seorang pemakai narkoboy bernama Kang mengambil sesuatu dari orang yang mirip dengan Sun Ho. Kemudian terlihat Kang mengemudi sambil menabrak puluhan motor hingga puluhan pemotor tersebut tewas. Setelah itu, Sun Ho terlihat memimpin rapat tentang kasus Kang. Sun Ho mengatakan 2 tahun lalu pacarnya Kang tewas ditabrak oleh geng motor. Namun pelaku penabrakan tak mendapatkan hukuman yang setimpal, lalu kini Kang mencoba membalaskan dendamnya. Malam harinya, para detektif mulai menyelidiki tempat persembunyian Kang. Kemudian Sun Ho menemukan cairan minyak yang tumpah dan di sekitar situ ada sebuah mobil yang diduga mobil milik Kang. Dan setelah menggeledah mobil Kang, di situ Sun Ho menemukan buku yang berisi nama-nama anggota geng yang menabrak pacarnya dan juga foto Profesor Jung Sik serta foto Kwon. Setelah itu, para detektif berpencar memasuki persembunyian Kang. Dan di dalam tempat itu banyak orang-orang yang sedang sakau. Lalu tak lama kemudian Do Chul dan Sun Ho menemukan Kang. Saat Do Chul hendak menelpon rekan lainnya, tiba-tiba Sun Ho mendekati Kang lalu menyapa Kang, kemudian menyuntikkan narkoboy ke kakinya. Lalu Sun Ho pun berteriak. Mendengar itu semua orang di situ panik, lalu terjadi keributan. Dan saat Kang hendak kabur, Sun Ho langsung menyerang Kang, lalu Kang pun mencoba balik menyerang Sun Ho. Kemudian Sun Ho terlihat menyuntikkan jarum ke mata Kang. Do Chul yang melihat itu pun langsung mencegah Sun Ho. Lalu Kang pun mencoba kabur. Kemudian Do Chul pun langsung mengejar Kang. Namun Kang berhasil memukul Do Chul hingga Do Chul terjatuh. Setelah itu mereka pun berkejar-kejaran dan seperti biasa Sun Ho yang lebih dulu menangkap Kang. Kemudian terlihat Sun Ho ingin menjatuhkan Kang, tetapi niat itu terhalang karena Do Chul melihatnya. Lalu Sun Ho membiarkan Kang menjatuhkannya, namun akhirnya mereka berdua pun jatuh dari gedung. Do Chul dan yang lainnya yang melihat itu langsung menangkap kaki Kang yang hampir jatuh. Sementara Sun Ho masih selamat, tubuhnya tidak jatuh ke bawah, melainkan di atas genteng bangunan lain. Dan scene berpindah saat Sun Ho dirawat di rumah sakit. Lalu Do Chul menyuruh Sun Ho untuk beristirahat agar cepat pulih. Kemudian Sun Ho mengatakan dirinya sudah lega karena telah menangkap Haichi yang asli. Lalu Do Chul mengatakan bahwa Kang memang pembunuh, namun belum tentu Kang adalah Haichi. Kemudian Do Chul pun meninggalkan Sun Ho dan pergi ke kantor. Saat di kantor, Do Chul tampak kesal karena kasusnya diambil oleh tim lain. Lalu Do Chul mendatangi tim forensik untuk menanyakan penyebab kematian Kwon. Kemudian petugas forensik mengatakan penyebab kematian Kwon bukanlah gagar otak, melainkan dicekik sampai mati. Dan ada memar yang jelas pada konjungtiva kelopak mata Kwon. Lalu petugas forensik menambahkan lagi tidak ada bekas tangan atau tali di leher Kwon. Dan petugas forensik berasumsi bahwa pelaku menggunakan kaki untuk mencekik Kwon. Mendengar itu, Do Chul pun langsung memutar video Sun Ho yang viral kemarin. Kemudian dirinya terkejut dan yakin kalau Sun Ho adalah Haichi. Karena di dalam video tersebut Sun Ho melumpuhkan lawan-lawannya dengan mencekik memakai kedua kakinya. Setelah itu Do Chul menelpon rekannya untuk menyelidiki Sun Ho. Dan di situ Do Chul masih belum mengetahui kalau HP-nya telah disadap oleh Sun Ho. Kemudian Do Chul kembali ke kantor. Di situ Do Chul mengatakan kepada rekannya bahwa Kang hanya berpura-pura menjadi Haichi dan Kang bukan Haichi yang asli. Lalu Do Chul dengan yakin mengatakan penyebab Kwon meninggal itu karena serangan dari kaki Sun Ho.
Awalnya Kapten Oh tak begitu percaya, namun setelah melihat video Sunho yang viral saat Sunho sedang menghajar Kang, di situ Kapten Oh dan yang lainnya pun percaya kalau ternyata Sunho telah mempelajari siapa saja teman-teman Kang untuk menjadikan Kang sebagai Haichi. Padahal kenyataannya Kang hanya ingin membalaskan dendamnya saja kepada geng motor karena telah membunuh pacarnya. Dan cerita berlanjut lagi kepada Dochul yang berasumsi bahwa Sunho menjadikan Kang sebagai Haichi dan ingin sekali membunuhnya itu karena Sunho ingin kasus Haichi ditutup. Dan kini Dochul meminta untuk bisa membuktikan Kang bukanlah Haichi. Lalu Dochul juga meminta untuk menangkap Sunho. Sementara di rumah sakit, Sunho terlihat sedang memantau gerak-gerik Dochul dan yang lainnya. Malam harinya, Dochul menghampiri Sunho di rumah sakit, tetapi ternyata Sunho sudah tidak ada di kamarnya. Kemudian Lee menelpon Dochul mengatakan bahwa Min telah menghilang dan anak-anaknya mencarinya. Lalu tiba-tiba Sunho menelpon Dochul, kemudian Dochul menanyakan apakah Sunho adalah Haichi. Mendengar itu, Sunho mengatakan dirinya tak pernah mengatakan kalau Sunho Haichi. Setelah itu, Sunho menyuruh Dochul melihat HP-nya. Saat Dochul sudah melihat HP-nya, dirinya sangat marah melihat Wojin anaknya sedang diikat dan disiram bensin oleh orang suruhan Sunho. Lalu Dochul langsung menelpon Kapten Oh dengan telepon umum. Dirinya mengatakan kalau HP-nya sedang disadap dan Dochul meminta untuk Kapten Oh melanjutkan rencana awalnya. 내가 부탁한 대로 그렇게 해줘요, 형님. Dan scene berpindah saat Min diculik oleh Sunho dan terlihat Min berada di dalam mobil dengan tangan dan mulut yang terikat. Di situ Sunho mengatakan bahwa suami Min meninggal tak menggunakan sabuk pengaman dan saat kecelakaan terjadi, suami Min terjebak oleh pipa baja di atas truk dan kehilangan nyawanya, sementara Min yang mengendarai mobil menggunakan sabuk pengaman dan Min tetap hidup. Lalu setelah suaminya meninggal, Min mendapat 1 miliar won dari asuransi jiwa suaminya. Dan di situ Sunho ingin membalaskan ketidakadilan dan ingin membuat Min meninggal secara tragis seperti suaminya. Mendengar itu, Min pun menangis ketakutan sambil menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, Dochul pun datang. Di situ Dochul terkejut melihat Park tangannya diikat di sebuah kursi. Lalu saat ingin menolong Park, tiba-tiba HP Dochul berbunyi dan Sunho mengatakan Dochul hanya boleh menolong satu orang saja. Di antaranya adalah Park, Wojin atau Min. Lalu Dochul langsung menghampiri Min. Di situ terlihat Min ketakutan karena ada besi yang akan menancap di dadanya. Lalu Dochul mengatakan kalau Min tak bersalah kenapa Sunho melakukan itu kepada Min. Kemudian Sunho balik bertanya, apakah Park juga tidak bersalah? Kemudian Sunho mengatakan lagi, bukannya juga Dochul ingin sekali membunuh Park karena selama ini Park selalu membuat berita yang membuat orang-orang menjadi keliru. Dan cerita kembali kepada Sunho yang memutar rekaman percakapan Dochul yang sedang mengumpat kepada para penjahat. Dan selama ini ternyata Sunho merekamnya. Kemudian Sunho menelpon lagi memberikan 2 opsi. Yaitu opsi pertama, Sunho ingin menjadikan Park sebagai Haichi karena awal mula yang menciptakan Haichi adalah Park. Setelah itu Park akan dibunuh untuk menutup kasus Haichi. Lalu Wojin akan selamat dan opsi kedua, Dochul boleh menangkap Sunho dan menjadikan Sunho Haichi tetapi Wojin akan mati. Mendengar itu, Dochul pun sangat kebingungan. Lalu Dochul terlihat membuka penutup mulut Min. Melihat itu, Sunho menunjukkan batang hidungnya, kemudian mengatakan kalau Dochul menyelamatkan Min, maka Wojin akan mati. Lalu tak lama kemudian Dochul mendapat kabar bahwa timnya berhasil menemukan Wojin. Melihat itu, Sunho pun langsung menjalankan mobil yang ditumpangi Min dan membiarkan besi menancap ke dada Min, dan apabila mobil itu mengerem maka besi tersebut akan menusuk Min. Dan di situ Dochul tak tinggal diam, dirinya mencoba menyelamatkan Min tetapi dihalangi oleh Sunho dan akhirnya mereka berdua saling berkelahi. Sementara Min terlihat ketakutan, lalu dari arah depan ada mobil Kapten Oh yang mencoba menolong Min. Lalu mobil Kapten Oh menabrakkan mobilnya ke arah mobil Min. Kemudian besi tersebut tiba-tiba terlepas. Setelah itu, Sunho terlihat menjatuhkan sesuatu untuk menimpa tubuh Park dan Dochul. Tetapi Dochul dan Park berhasil selamat. Dan cerita kembali ke Sunho yang berusaha kabur dengan mobilnya.
Lalu Kapten O datang menjemput Dochul untuk mengejar mobil Sunho, namun di tengah jalan mobil Sunho berhenti karena jalannya telah ditutup oleh Miss Bong dan yang lainnya. Kemudian mobil Sunho berbalik arah. Melihat mobil Sunho berbalik arah, Kapten O dan Dochul pun panik. Lalu mereka langsung menabrakkan mobilnya ke arah mobil Sunho dan terjadilah kecelakaan. Di situ Kapten O dan Dochul baik-baik saja karena memakai sabuk pengaman, sementara Sunho tak sadarkan diri karena tak memakai sabuk. Kemudian terlihat Dochul memberikan pertolongan pertama dan akhirnya nyawa Sunho terselamatkan. Dan saat Sunho sudah sadar, Dochul langsung memborgol tangan Sunho. Di sisi lain ada Min yang selamat dan mengucapkan terima kasih kepada Dochul serta ada Park yang telah ditolong oleh petugas dan masih sempat memvideo kejadian tersebut. Setelah itu terlihat kehidupan keluarga Dochul semakin bahagia dan Wojin sudah tak mengurung diri lagi dan sudah mau makan berdua dengan ayahnya. Dan film pun tamat. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, sampai selesai untuk alur cerita filmnya. Nah, seperti biasa saya ingatkan kembali ya teman-teman, kalian bisa subscribe dulu channel ini, kalian bisa like video ini, share, lalu juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel File Film ini. Gimana nih keseruan dari alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, silahkan nanti kalian bisa berpendapat, beropini di kolom komentar di bawah. Kalau kalian tuh punya saran-saran film yang seru, juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada saran-saran juga untuk channel ini biar lebih berkembang, biar lebih maju lagi, tulis juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya.